Bab 3076. Cynthia hanya bisa berimprovisasi dan berkata, "Charlie, saya tidak melakukan banyak hal dengan benar sebelumnya. Setelah refleksi kali ini, saya sangat terkesan. Menyadari kesalahan saya." Dia berkata, "Adapun Kim, saya percaya dia seharusnya bingung untuk sementara waktu. Beri dia kesempatan untuk merehabilitasi. Dia pasti bisa menyadari kesalahannya, dan dia pasti bisa." Charlie memotongnya secara langsung dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, kamu tidak perlu menengahi dia lagi." Pemuda generasi kedua yang sombong seperti dia tidak bisa benar-benar menyadari di mana dia salah. Kim menangis dan berkata, "Tuan Wade, saya tahu saya salah. Saya tidak mengenal Anda dan menyinggung Anda. Saya tidak akan pernah melakukan ini lagi di masa depan. Mohon maafkan saya kali ini." Charlie mencibir, "Lihat, kamu pikir kamu punya mata tetapi tidak tahu kenyataan, yang membuktikan bahwa kamu tidak menyadari di mana kesalahan sebenarnya. Apa artinya memiliki mata tapi tidak tahu kenyataannya? Hanya saja, jika saya lebih kuat dari Anda berlutut dan menjilat. Jika saya lebih lemah dari Anda melompat dan menginjak saya, hanya sampah seperti Anda, tidak dapat dilepaskan ke masyarakat sebelum Anda benar-benar direformasi." Saat dia berkata, dia mengambil ponselnya dari Kim dan berkata kepada Cynthia di ujung telepon yang lain, "Saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan ayah Kim, jadi tolong bantu saya untuk mengiriminya pesan." Cynthia buru-buru berkata, "Bicaralah, aku harus menyampaikannya padanya." Charlie berkata, "Bukan tidak mungkin membiarkan Kim menjadi seekor kuda. Saya memberinya dua pilihan. Salah satunya adalah tinggal di Aurous Hill untuk sementara, dan ketika perusahaan pengiriman saya mulai, langsung pergi ke kapal saya sebagai pelaut selama 2 tahun. Tidak ada pendaratan yang diizinkan sepanjang tahun, dan ketika waktunya habis untuk 2 tahun, saya akan membiarkan dia pergi." Kelopak mata Cynthia bergerak-gerak. Menjadi pelaut selama 2 tahun? Berapa banyak dosa yang harus dia derita? Saat Kim mendengar ini, seluruh tubuhnya hancur total. Dia tidak berharap Charlie menjadi begitu kejam. Dia adalah anggota industri hiburan, dan dia akan terus bekerja di industri tersebut di masa depan. Jika dia membiarkan dirinya menjadi pelaut di kapal selama 2 tahun, bukankah karirnya di industri hiburan sudah benar-benar berakhir? Terlebih lagi, dia tidak bisa turun dari kapal selama 2 tahun. Apa perbedaan antara ini dan 2 tahun penjara? Memikirkan hal ini, dia berkata tanpa berpikir, "Apa pilihan kedua?" Charlie menatapnya dan berkata dengan ringan, "Pilihan kedua adalah, aku memotong kedua kakimu dan kau merangkak kembali ke East Cliff." Bab 3077. Ketika Kim mendengar bahwa Charlie akan mematahkan kakinya dan membiarkannya merangkak ke East Cliff, dia sangat cemas. Dia telah berada di lingkaran generasi kedua kota selama lebih dari 20 tahun. Berdasarkan pemahamannya tentang lingkaran ini, orang-orang di kelas ini, meskipun sombong dan kejam, pada dasarnya berurusan dengan orang luar. Hanya jika menyangkut orang dalam, kebanyakan orang cenderung sedikit berkumpul. Misalnya, dia sendiri telah menindas orang lain dan menginterupsi kaki orang lain selama bertahun-tahun. Dia telah melakukannya lebih dari 1 kali, tetapi itu ditujukan untuk beberapa orang miskin yang latar belakangnya jauh lebih lemah dari dia. Benar-benar ingin memperlakukan seseorang di lingkaran yang sama. Ya, semua orang akan menyelamatkan muka ke pihak lain. Bagaimanapun, mereka semua memiliki uang dan kekuasaan, dan bisnis akan tumpang tindih setiap 3 hingga 5, jadi mereka semua tahu bahwa mereka harus tetap sejalan satu sama lain untuk segalanya. Ini telah lama menjadi aturan tak terucapkan untuk semua orang di lingkaran generasi kedua. Tetapi Kim menemukan bahwa Charlie di depannya tampaknya tidak peduli dengan aturan yang ditetapkan ini. Jadi, dia berseru, "Charlie, jika kamu benar-benar mengganggu kakiku, keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu akan ditolak dan diisolasi oleh semua orang di lingkaran. Atau aku akan menyerah padamu. Jika saya bersujud untuk mengakui kesalahan saya dan membayar Anda sedikit lebih banyak, Anda boleh melepaskan saya." Charlie berkata dengan hampa, "Saya telah memberitahu Anda tentang 2 pilihan. Sekarang Anda memilih satu sendiri. Dalam beberapa menit, jika Anda belum memberitahu saya, pilihan terakhir Anda akan ada dalam 2 tahun pertama. Ini menjadi 3 tahun, dan opsi kedua tetap sama." Melihat minyak dan garam Charlie tidak masuk, Kim buru-buru berteriak ke telepon, "Bibi, kamu bisa membantuku mengatakan sesuatu yang baik, Bibi."
Cynthia menghela nafas dan berkata, Kim, bibimu menyarankan kamu untuk memilih yang pertama secepat mungkin. Jika Anda berlarut-larut, itu akan berubah dari 2 tahun menjadi 3 tahun. Saya khawatir Anda tidak tahan. Setelah berbicara, Cynthia menambahkan, Anda tidak dapat memilih yang kedua. Jangan berpikir Charlie hanya membicarakannya dan tidak akan melakukannya. Jika dia mengatakan bahwa dia melakukan hal yang sama, dia pasti tidak akan berubah pikiran. DeLong dari keluarga Kevin, karena dia menyinggung Charlie, pergi ke Rose Hill dari East Cliff dengan sepeda dan tinggal di kota kumuh yang paling kotor dan terburuk di kota itu. Hidup tidak sebaik pengemis. Bab 3078. Sejak dididik oleh Charlie, Cynthia telah menyelidiki tindakannya secara diam-diam. Semakin banyak investigasi, semakin dia takut padanya. Oleh karena itu, sebagai orang yang datang, dia langsung membantu Kim membuat pilihan terbaik. Menurut pendapatnya, situasi terbaik baginya saat ini adalah segera menyetujui pilihan pertama yang diberikan Charlie kepadanya, jika tidak, kondisi berikut hanya akan semakin buruk. Ketika Kim mendengar Cynthia berbicara tentang DeLong, dia terkejut berbicara. Dia dan DeLong memiliki hubungan yang cukup baik. Keduanya telah bersama sebelumnya. Kemudian suatu hari, DeLong tiba-tiba menjadi neurotik, mengenakan helm hijau dan mengendarai palang 28 dan meninggalkan East Cliff. Semua orang di lingkaran mengatakan bahwa ada masalah dengan otaknya, tapi dia tidak menyangka itu juga hadiah dari Charlie. Ini membuatnya merasa sedikit lebih cemburu pada Charlie di dalam hatinya. Namun, jika dia benar-benar ingin memilih menjadi pelaut selama 2 tahun, dia tidak akan pernah berdamai. Lagi pula, untuk generasi kedua yang kaya seperti dia, kehidupan menghabiskan waktu dan anggur setiap hari adalah surga di bumi. Tetapi begitu Anda naik perahu dan menjadi pelaut, yang harus Anda hadapi setiap hari adalah laut yang luas. Akan seperti apa kehidupan yang membosankan itu? Dan Charlie juga mencegahnya turun selama 2 tahun. Apa perbedaan antara ini dan penjara? Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Charlie mengingatkannya, sebentar lagi. Kim tiba-tiba panik. Dia tidak tahu apakah dia harus memilih yang pertama. Bagaimanapun, dia tidak mau bermain dengan Charlie seperti ini. Dia juga berharap ayahnya bisa menyelamatkannya setelah mengetahui hal itu. Tepat ketika dia ragu-ragu, Cynthia di ujung telepon berkata dengan cemas, Kim, pertama-tama dapatkan kondisi terbaik di tangannya sebelum berbicara. Jika tidak ada ruang untuk mediasi, maka Anda tidak akan mendapatkan kondisi yang paling buruk. Bab 3079. Kalimat Cynthia ini membangunkan Kim dalam sekejap. Cynthia benar. Bahkan jika dia masih berharap memiliki kesempatan untuk menengahi, pertama-tama dia harus memahami kondisi terbaiknya sekarang. Jika tidak, 2 tahun akan menjadi 3 tahun, dan ketika dia harus menerimanya, itu akan menjadi kehilangan waktu 1 tahun dengan sia-sia. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata kepada Charlie, saya memilih yang pertama. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tapi 1 menit telah berlalu. Sekarang pilihan pertama adalah melaut sebagai pelaut selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, Anda tidak diizinkan turun. Kim tiba-tiba melemahkan kakinya dan berteriak, Charlie, aku mohon kamu untuk berhenti bermain denganku. Saya akan memilih yang pertama. Bukankah itu cukup untuk 2 tahun? Charlie berkata tanpa daya, maaf, aturan mainnya tidak bisa dilanggar. Sekarang pilihan pertama adalah 3 tahun. Saya akan memberi Anda 1 menit lagi. Setelah Anda memikirkannya dengan cermat, beritahu saya jika Anda ingin menerimanya. Pada akhirnya, jika Anda belum membuat pilihan setelah 1 menit, pilihan pertama akan menjadi 4 tahun. Kim tiba-tiba pingsan. Saat ini, dia sudah menyesali ususnya. Jika dia tahu itu adalah situasi saat ini, dan dia tidak akan datang ke Rose Hill bahkan jika dia terbunuh. Mengambil langkah mundur, dia tahu bahwa 2 tahun akan benar-benar menjadi 3 tahun, dan dia sudah membuat pilihan sejak awal. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Agar tidak terus menambah kerugian, dia tidak punya pilihan selain mencekik kepalanya dan berkata, oke. Saya memilih yang pertama. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, oke, kalau begitu, kamu harus tinggal di Rose Hill selama beberapa hari dulu. Ketika perusahaan pelayaran laut saya dibuka, saya akan mengatur rute yang cocok untuk Anda sesegera mungkin. Kemudian kamu bisa naik ke kapal.
Kim menangis dan memohon, "Charlie, bisakah kamu mengizinkan saya menghadiri konser Sarah seperti biasa? Saya tamu istimewanya. Penggemar di seluruh negeri menunggu untuk melihat saya di konser." Charlie mencibir, "Masih memikirkan tentang konser? Saya beritahu Anda, mulai sekarang, hingga berakhirnya periode 3 tahun, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk tampil di depan umum lagi. Bahkan jika Anda naik ke kapal, saya akan mengatur orang untuk mengamati Anda dan tidak akan membiarkan Anda muncul atau membiarkan Anda memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan dunia luar." Bab 3080. Kim langsung pingsan. Untuk konser ini, dia merencanakan dengan matang sejak lama, dan juga membuat banyak persiapan, termasuk lagu live untuk pengakuan dosa kepada Sarah. Awalnya, dia merasa memiliki kesempatan besar untuk memenangkan hatinya melalui konser ini, tetapi jika Charlie tidak membiarkan dia berpartisipasi dalam konser ini, bukankah semua persiapannya akan hilang? Jika dia tidak melihat Sarah dan kembali 3 tahun kemudian, dia mungkin sudah menikah. Dia berlutut dan merangkak di depan Charlie, hampir membuka mulut untuk memohon padanya. Pada saat ini, ponsel Charlie berdering tiba-tiba, dan seseorang mengiriminya permintaan untuk panggilan video WeChat. Charlie membuka kunci telepon dan melihat panggilan video, dan ternyata itu adalah Sarah. Jadi, dia menerimanya. Tak lama kemudian, wajah cantik dan cantik Sarah muncul di video. Dia tersenyum bahagia dan bertanya, "Charlie, saya baru saja melihat Kim menyewa seorang penggemar di Aurous Hill di internet. Videonya sangat lucu, bukankah seharusnya Anda melakukan hal ini?" Kim mendengar suara Sarah sekaligus. Pada saat ini, seluruh orangnya sepertinya disambar petir, dan seluruh tubuhnya membeku di sana, tidak bisa bergerak. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Charlie benar-benar mengenal Sarah. Lagi pula, dia belum pernah mendengar tentang kontrak pernikahan antara Sarah dan Charlie pada usia yang sangat dini. Saat ini, Charlie melihat ke arah Sarah dalam video dan bertanya sambil tersenyum, "Menurutmu mengapa aku melakukan hal ini?" Sarah berkata sambil menyeringai, "Meskipun Kim memang bodoh, menurutku dia tidak seharusnya sebodoh itu. Selain itu, Anda hanya dapat melakukan hal-hal seperti kejahatan dan kesenangan seperti ini, saya pikir Anda hanya dapat melakukan hal-hal seperti ini. Tidak ada orang lain yang tidak bisa memikirkan trik yang merusak seperti itu?" Ketika Kim mendengar ini, ada kesedihan di hatinya, dan pada saat yang sama dia tidak bisa menahan tangis di dalam hatinya. Apakah aku bodoh dalam pikiran Sarah? Charlie tersenyum dengan tenang saat ini, "Anda dapat menebaknya, saya benar-benar melakukannya." Sarah tersenyum dan bertanya, "Charlie, apakah kamu pernah bertemu dengan Kim sebelumnya?"